Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2C Teknik Manufaktur dari kelompok 1 yaitu PT Toyota Manufacturing Motor Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gazar Ainal Gifari. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Muswan, di kiri saya ada Rizky, dan di sini sendiri ada dari Ketujuanan dan yang sedang merekam saat ini yaitu Muhammad Arifin Ilham. Tujuan kami di sini untuk mewawancarai salah satu UMKM yang berhubungan dengan manufaktur, yaitu UMKM Bengkel Las yang berada di Jalan Batuwaraya. UMKM Bengkel Las termasuk dalam super industri manufaktur, sekaligus bergerak di bidang jasa. Dikatakan manufaktur karena Bengkel Las melakukan proses pengolahan bahan baku seperti besi, baja, atau aluminium menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai dari siapa kak? Arifin kak. Terus dan yang memvideo adalah Rizwan. Baik, kak, mungkin langsung pertanyaan dari kak. Saat itu bagaimana sejarah berdirinya Bengkel Las kak? Sejarahnya itu dari nenek saya tahun 2000. Itu diambil alih sama bapak saya tahun 2005, 2010. Dan itu yang mulai saya lanjut 2004. Sekarang Ya. Kalau Berapa itu? 26 tahun. Kalau jenis layanan utamanya yang disediakan di bengkel tak, maksudnya apa-apa yang bisa dikerja di bengkel? Semacam ini pagar, kanopi, perbaikan juga kalau misal sudah ada pagarnya itu mau diservis apa bisa. Kalau kira-kira di apa tujuannya dulu ini kita dirikan Bengkel Las? Ya mungkin jawabannya dari saya Iya, ya. tadi. Kalau dipikir dia untuk kebutuhan hidup, kan, cari uang apa nafkah. Ya berusaha bangun. Kalau target pelanggan utama tak untuk bengkel tak? Maksudnya Target tadi kayak pasarnya lah apa? pasarnya ini. Kalau bilang pasar umum iya karena semua orang butuh kan. Kayak pagar ya beda sama kayak makanan, kan orang yang suka saja. Kan ini kan kebutuhan. Kalau kecil tidak bisa. Ya. Kalau boleh tahu kak di mana lokasi bengkel tak? Di Jalan Batuwaraya. Saya tidak tahu tepat nomornya ya, 202 dulu. Tapi kan sekarang diubah jadi kayaknya 94. Sampingnya apa kayak? Tekan Nusa. Rental juga ada rental apa itu namanya? Rental baru di situ. Tapi di Maps itu rental Alisa. Sampingnya berapa orang anu tak kak yang kerja di sana? Dulu waktu masih orang tua ada 3 karyawan. Terus semenjak corona ya cuma saya berdua sama bapak tuh. Iya. Ada lagi menurun sih pas corona ini mulai lagi naik. Kalau kayak berharinya itu kak berapa pesanan kita bisa dapat satu bulan? Sebulan itu biasa 3 atau 2. Tergantung apa yang mau dibikin itu kan kalau begini palingan 2 minggu pengerjaan. Jadi kalau 2 minggu palingan 2 pesanan bisa diambil. Ya tergantung ukuran apa, tergantung pesanan. Kan kadang juga sebulan tidak ada betul-betul tidak ada. Kadang juga dalam 1 bulan betul-betul menumpuk. Jadi tergantung dari ajaran gitu. Ya. Tidak ada perumahan ya enak itu maksudnya. Kalau kayak ada biasa kak kayak yang kalau hari-hari yang hari-hari yang maksudnya yang bisa jadi di hari itu kayak contoh di apa di ada biasa tuh kalau bau dol Ya. dibuka kita karena harus jelas Ya. sering juga gitu. Ya kadang seminggu ada 3 kali 4 kali. Oh. Banyak yang singgah mau patah anunya, Ya. sandarnya. Iya. Ya. Kadang juga tiap minggu lah ada tapi tiap hari enggak. Kalau jenis proses pengelasan apa yang digunakan di bengkel kak? Gelas listrik. Iya. Apa ya saya mau? Iya, saya
Anda bagaimana cara bengkel menentukan harga jasa atau produk yang dibuat? Bagaimana cara menentukan untuk ini harga ini? Oh, tergantung harga bahan baku. Kan harus tahu itu kan tiap bulan itu naik. Sekarang juga turun ya dari situ gitu. Jadi harganya itu tidak menetap sih. Kadang kalau pagar itu 500.000 per meter. Karena bulan depan itu naik sih. Karena kan kalau dipertahankan harga begitu rugi sih. Kayak memang gitu. Ya begitu. Tergantung kan harga ini bahan baku. Jadi, kalau tukang sih selama itu pegang udah pernah pakai tukang. Jadi, sebelumnya ya sebentar saya karena bapak pegang. Ya kalau kayak pagar begini kok, udah keren sendiri. Iya. Keren sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya Kak, dari mana bengkel mendapatkan bahan baku dan perlengkapan kerja? Kayak anak kan bisa dibuat kami mau kalau kayak dari Enggak sih, tergantung mana baju. Jawab dulu. Jadi selanjutnya Kak, bagaimana proses pemeriksaan kualitas hasil las sebelum diberikan kepada pelanggan? Bagaimana cara periksa kualitasnya pakai ini? Waktu ini. Oh, iya harus itu. Suatu hari itu dicek. Itu pun sebelum dicek in, kayak contoh ini tuh, harus diperiksa dulu semua. Karena kalau tidak, iya sudah tercetak selesai baru begitu ya. Kan tidak ditahu, jadi harus memang harus 1 hari. Iya dicek semua dulu. Iya. Pertanyaan selanjutnya Kak, apakah pekerja menggunakan alat pelindung diri atau APD? APD saat bekerja? Kayak kos tangan, Iya, keras. Kedua safety. Safety ya, celana panjang, baju panjang, sarung tangan. Iya pakai. Terus yang pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana prosedur keselamatan kerja yang diterapkan di bengkel las ini? Yang sudah Prosedur bagaimana? prosedur keselamatan kerjanya yang diterapkan Kayak memang harus katanya. Iya, dia harus memang pakai itu tuh sarung tangan, sepatu, baju. Karena kan harus memang safety toh. Karena bahaya ini begini. Kalau kayak misalkan dulu waktu ada masih ada anggota RT, adakah kayak sanksinya kalau tidak menggunakan nih? Kalau di bengkel Bisa sih ditegur. kan kalau dibilang bengkel kecil gitu, Iya. itu di kecil ya, maksudnya kayak bukan CV, PT, jadi kayak di nomor 2 kan sebenarnya begitu soal safety karena kan waktu dikejar ini. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau memang harus safety apa atau kalau teguran sih enggak sih. Karena kan dewasa juga tuh kau pasti bapak yang tegur. Saya nak juga tegur. Tapi harusnya ya memang harus tegur. Tapi ya begitulah. Harusnya memang harus ditegur. Terus yang selanjutnya Kak, apa saja kendala yang sering dihadapi selama proses produksi? Apa kendalanya? Biasa. Oh pas diproduksi ya belum. Kendalanya. Kalau diproduksi kendala ya listrik sih, lampu. Biasa. Oh pas diproduksi ya belum. Kendalanya. Kalau diproduksi kendala ya listrik sih, lampu. Dulu kan biasa itu mati lampu kan? Ya biasa itu kan kalau 2 hari itu rugi sekali mati. Bukannya ke 2 hari kan siang tuh biasa mati ya, rugi itu. Ya rugi waktu sih. Kendala juga biasa karena tertumpuk pekerjaan. Kadang ukuran untuk produk A di produk B terpakai jadi Kayak ada lagi di ya itu sih masalahnya kalau produksi tuh. Kalau sebelum memesan ya biasa harga bahan baku memang harganya turun. bagaimana alur proses pengerjaan produk di bengkel las? Alurnya ya memang sudah deal sama standar bahan baku masuk dulu ya, kalau perlu DP kan sudah masuk jadi dipakai bahan baku, sudahnya itu dikerja 50%, minta lagi DP
tapi belum lunas ya. Iya. Sudahnya itu kayak menjelang mau diselesaikan, dikabari yang punya rumah diselesaikan ke rumah di bawah itu kayak pagar, pintu atau apa kan. Kalau selesai ya baru minta. Tapi kalau misalnya Kak dibawa ke sana tapi tidak sesuai dengan keinginannya, bagaimana cara mengatasinya itu Kak? Kan canggih misalkan atau sebelum dikerja nih masih bentuk rangka gitu. Kan dihubungi begini Pak, kan sesuai sebelum juga dikerja ini karena ada deal-dealan bilang begini modelnya di aku mau begini di. Nah, jadi sebelum kayak finishing begini kayak dicetak apa pasti konfirmasi dulu. Yang begini yang kita mau toh begini gitu ya. Jarang sih ada begitu. Berarti selama berapa puluh tahun tidak ada juga kayak customer yang Tidak ada jadi. Kadang ada yang betul-betul salah ukur. Nah, itu kan kesalahan dari kita toh, bukan customer yang banyak mintanya juga. Iya. Jadi kita kalau misalkan salah ukur kita bagaimana itu kita yang rugi atau Iya, kita tuh jadi bawa pulang lagi. Kan bukan kesalahannya customer kasih entah. Nah, kadang jelek-jeleknya dipotong harus ya, sudah diubah dipotong harus. Ya resiko itu nih harus memang kita teliti. berapa jumlah mesin yang digunakan dan apa saja jenis mesinnya? Berapa misalnya kayak Kalau mesin las 2 juga gitu, Borinda 3, bor 2, itu yang alat. Kalau kayak palu-palu ya 1, 2 gitu. itu mesin las yang kita bilang Kak, ini SMAW sama ini tuh maksudnya listrik sama listrik 2. oh listrik 2. Kalau gas kan plat-plat tebal untuk potong saja tuh. Iya. Karena kan biasa ada orang bawa besi cuma dia mau potong di situ. Kalau untuk bawa ke lokasi tempat bekerja, tabungnya besar. mungkin itu saja pertanyaan dari Oh iya. Sudah ini? Itu baru. Mungkin itu tadi dia wawancara singkat dari Pak Wawan selaku pemilik bengkel las. Saya Rizky. Saya Rizky. Terima kasih.